Halo semuanya, apa kabar? Gak kerasa udah bulan Oktober aja nih. Bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang kutipan dari surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul Neraka adalah Tanah Sinar Sentosa. Latar belakang dari Gosho ini sangat menarik sekali. Seperti apa ya kisahnya? Secara singkat begini ceritanya. Semuanya pasti udah tahu kan, di zaman Nichiren Daishonin dulu itu tantangannya untuk tetap teguh mempertahankan ajaran Sutra Bunga Teratai sangat sulit sekali. Nah, di antara begitu banyaknya murid Nichiren Daishonin yang hebat-hebat di zaman itu, ada satu muridnya yang sangat menonjol. Namanya adalah Nanjo Tokimitsu, seorang pemuda yang sangat tangguh dan berperan sangat besar dalam keberlangsungan ajaran Buddhisme Nichiren Daishonin, bahkan setelah wafatnya Nichiren Daishonin. Nah, kalau Gosho ini kita kilas ke belakang tentang keluarganya dari pemuda Nanjo Tokimitsu ini. Dulu itu, orang tua dari Nanjo bisa dikatakan bukanlah orang yang biasa. Papanya yang bernama Nanjo Hyoe Shichiro adalah seorang pejabat pemerintahan di era Keshogunan Kamakura saat itu. Dia diberikan tanggung jawab menjadi seperti pengurus utama atau pengelola dari salah satu desa yang bernama Ueno yang letaknya di Provinsi Suruga. Orang tua Nanjo memiliki 9 anak, di antaranya 5 putra dan 4 orang putri. Singkat cerita, sekitar tahun 1260 hingga 1264, saat papanya Nanjo ini sedang tur dinas resmi di daerah Kamakura, dia bertemu dengan Nichiren Daishonin dan kemudian berpindah agama dan menjadi murid Daishonin. Dia menjadi orang pertama di keluarga besarnya yang memeluk hati kepercayaan pada hukum agung Nammyo Horengekyo ini. Dari situlah istrinya, anak-anaknya, sampai mertua dan sanak keluarganya pun akhirnya ikut menjadi murid Nichiren Daishonin juga. Mereka semua terkenal memiliki hati kepercayaan yang sangat kuat dan merupakan pendukung besar untuk Daishonin dan murid-murid lainnya. Sayangnya, saat tahun 1264 itu, papahnya Nanjo ini tiba-tiba mengidap penyakit dan harus terus berbaring di tempat tidur. Di saat itu pun dia terus mempertahankan kepercayaan yang kuat. Walau Daishonin sendiri sedang menghadapi banyak pemfitnahan dan serangan oleh pihak pemerintah saat itu, beliau tetap memberikan perhatian tulus dan selalu menyemangati papanya Nanjo ini yang sedang sakit. Kemudian papanya Nanjo akhirnya meninggal dunia pada tahun berikutnya dan istrinya yang saat itu sedang hamil putra bungsu harus merawat semua anak-anaknya yang tergolong masih sangat kecil. Nanjo Tokimitsu sendiri pun saat itu baru berusia sekitar 7 tahun saat papanya meninggal dunia. Lalu, pada tahun 1274, setelah sekitar 10 tahun berlalu sejak papahnya meninggal dunia, mamanya Nanjo Tokimitsu memberikan sumbangan kepada Daishonin yang saat itu sedang tinggal di pemukiman kecil di kaki gunung Minobu. Sumbangan ini berkaitan dengan peringatan tahun ke-10 sejak suaminya meninggal dunia. Maka itu, Daishonin menuliskan surat yang sangat terkenal dan bermakna ini kepadanya. Mamanya Nanjo disebut sebagai Ibu Ueno atau Biksuni Awam Ueno karena dia berasal dari desa Ueno. Maklum ya, zaman dulu di Jepang memiliki budaya sistem nama yang berbeda dengan kita saat ini. Nah, dalam surat ini, Daishonin sangat memuji ketulusan hati dan perhatian serta pengabdian dari Ibu Ueno sebagai seorang murid yang setia dan tangguh. Daishonin sangat berterima kasih atas sumbangan yang diterimanya. Kesulitan hidup Ibu Ueno betul-betul berat. Selain kehilangan suaminya, dia juga kehilangan beberapa anaknya yang meninggal dunia di usia yang masih belia. Berhubung Daishonin pun mengetahui secara jelas semua perjuangan dan rintangan yang dihadapi oleh Ibu Ueno sejak suaminya meninggal dunia, beliau memberikan bimbingan yang mendalam untuknya melalui surat ini. Selain topik tentang rasa duka kehilangan orang-orang yang kita cintai, Gosho ini juga mengulas arti tentang konsep surga dan neraka dari sudut pandang Buddhisme yang sesungguhnya. Ditambah lagi, kita bisa banyak belajar dari bimbingan penuh ulas asih yang Daishonin berikan kepada Ibu Ueno, seseorang yang sedang mengalami kesulitan bertubi-tubi. Kuncinya adalah untuk terus memperkuat ketulusan hati kita dalam pelaksanaan Buddhisme dan untuk tetap berjuang di jalan Dharma hingga meraih kemenangan.
Tulisan Daishonin dalam surat ini banyak yang kemudian menjadi kutipan yang sangat terkenal dan bermakna bagi para anggota Soka Gakkai di seluruh dunia. Bagaimana penjelasan selengkapnya tentang Gosho yang sangat luar biasa ini? Nanti kita sama-sama dengarkan dari teman-teman yang akan berbagi pendalaman tentang Gosho ini ya. Coba kita bayangkan kalau kita sendiri mengalami penderitaan yang berat seperti Ibu Ueno. Kira-kira kita akan bertindak seperti apa ya? Setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Entah itu kehilangan harta benda, situasi kehidupan yang berubah, atau duka mendalam karena kehilangan orang yang kita cintai. Nah, apa sih yang membuat kita masih bisa tegar dan kuat menghadapi semua itu? Lalu sesuai kutipan Gosho kali ini, tindakan seperti apa sih bagi kita di zaman modern sekarang untuk bisa memperkuat dan memperdalam pelaksanaan Buddhisme seperti tanaman nila yang terus menjadi semakin pekat warnanya? Mari kita diskusi dengan gembira di pertemuan Chiku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.